Mulutmu adalah feng shui dalam hidupmu. Cara seseorang berbicara menentukan perjalanan nasibnya. Banyak orang berdoa kepada Buddha, memohon keberuntungan, namun tidak tahu bahwa kebocoran terbesar yang merusak berkah mereka justru berasal dari mulut mereka sendiri. Dalam ajaran Buddha, ucapan sangat dijunjung tinggi, setara dengan tindakan dan pikiran. Karena setiap kata yang keluar dari mulutmu adalah cerminan dari isi hatimu. Disebutkan bahwa tak menabung kebajikan melalui ucapan, maka akar keberkahan pasti berkurang. Seseorang yang berbicara tanpa memikirkan perasaan orang lain, tidak tahu batas, tidak tahu tempat, bukan hanya akan mengusir keberuntungan dan orang-orang baik di sekitarnya, tetapi juga secara perlahan merusak rezeki dan keberuntungannya, serta menarik berbagai hambatan yang tidak perlu. Ini bukan menakut-nakuti, melainkan kebijaksanaan hidup yang disimpulkan manusia selama ratusan tahun. Kini, saya ingin membagikan 3 jenis ucapan yang harus sangat diperhatikan agar kita dapat menjaga keberkahan diri. 1. Jangan mengucapkan kata-kata melemahkan diri. Bahasa negatif menarik energi negatif. Orang yang sering berkata, saya ini lemah, saya tidak sehat, wawancaran benar-benar menjadi mudah sakit. Buddhisme mengatakan, segala sesuatu mengikuti batin. Ucapanmu adalah bentuk paling diraksi dari niat dan doa. Mengatakan hal-hal yang melemahkan diri hanya memperkuat kebingungan dan rasa tidak berdaya, membuat hidup terperangkap dalam lingkaran negatif. Jadi, lain kali cobalah ubah ucapanmu menjadi harapan dan keberanian. Arahkan hatimu kepada cahaya. Baru ladang keberkahan bisa ditanami. 2. Jangan mengatakan kata-kata yang melukai orang lain, terutama kepada orang-orang terdekat. Keluarga adalah hubungan terdalam dalam hidup, namun banyak orang justru menjadikan mereka tempat pelampiasan emosi dan ucapan kasar. Buddhisme mengajarkan bahwa belas kasih dimulai dari mereka yang paling dekat. Mengucapkan kata-kata menyakitkan pada keluarga sama saja meruntuhkan fondasi keberkahanmu sendiri. Kesabaran dan kelembutan harusnya pertama kali diberikan kepada rumah tangga. Itulah latihan yang paling nyata untuk menumbuhkan kebajikan dunia. Ketiga, jangan berbicara dengan sombong dan arogan. Di atas langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia. Terlalu membanggakan diri hanya akan mendatangkan masalah yang tidak perlu. Buddha mengajarkan kita bahwa kerendahan hati seperti padi yang matang. Semakin berisi, semakin menunduk. Ucapan yang penuh pamer atau keangkuhan pada dasarnya adalah ego yang membesar. Ini tidak hanya mengurangi keberkahan, tetapi juga menghalangi pertumbuhan kebijaksanaan. Kesantunan dalam ucapan dan meninggalkan ruang bagi orang lain adalah tanda sejati dari kebijaksanaan batin. Menjaga ucapan pada dasarnya adalah menjaga hati. Ketika kita mulai memperhatikan setiap kata yang keluar, berbicara dengan kejujuran, kelembutan, dan kebaikan, maka kita sedang menggunakan ucapan sebagai sarana latihan spiritual. Setiap kata yang baik membersihkan hati sendiri, menghangatkan orang lain, bahkan secara tak terlihat menyuburkan akar keberkahanmu. Yang penting, sobo atau sobi tidak perlu menunggu Buddha untuk turun. Kita bisa menjadi Buddha dalam hidup sehari-hari, dengan memulai dari menjaga ucapan kita. Semoga kita semua dapat menggunakan mulut ini dengan bijaksana, membiarkan kata-kata keluar seperti bunga teratai yang murni, menghadirkan keberkahan dan menarik kebaikan dalam hidup kita.